Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau bahas lagi tentang lanjutan kimia analitik ya, yaitu tentang teknik sampling dan juga preparasi sampel sebelum masuk ke uji pendahuluan maupun uji secara kualitatif dan juga kuantitatif teman-teman. Jadi misalnya nih ada suatu case ya atau suatu masalah gitu. Jadi masalahnya apabila terdapat 5 larutan dengan warna yang berbeda, nah bagaimana kita menentukan masing-masing ion yang terdapat dalam larutan tersebut. Nah biasanya kita lihat dulu secara organoleptik ya, bisa dari warnanya, baunya, apakah ada pembentukan gas maupun endapan. Dan kalau misalnya agak berisiko sih sebenarnya kalau disentuh ya sebenarnya. Kita bisa lihat dari warna yang pertama, kemudian baunya seperti apa, dan juga apakah ada gas maupun ada endapan di dalam larutan tersebut yang warna-warna tadi gitu. Nah ini tadi sudah dibahas ya. Jadi cara membedakannya itu bisa menggunakan kemampuan organoleptik kita, yaitu indera mata, penglihatan, lidah maupun di hidung. Tapi untuk yang lidah ini tidak disarankan ya teman-teman ya, karena kalian belum tahu apakah zat tersebut berbahaya atau tidak gitu. Jadi untuk misalnya kita mau membedakan antara NaCl dan juga glukosa, kalau kemungkinannya hanya dua ini NaCl dan juga glukosa nih C6H12O6, kita bisa bedakan secara rasanya atau menggunakan lidah ya. Kalau misalnya NaCl itu jelas dia rasanya adalah asin ya di situ. Kalau misalnya glukosa itu rasanya adalah manis. Jadi kalau kemungkinannya hanya ada dua ini, kalau bukan NaCl itu atau glukosa gitu kemungkinannya, itu kalian bisa bedakan dengan menggunakan organ atau indera lidah. Jadi kalau NaCl itu asin rasanya, kalau glukosa itu manis. Kemudian gimana cara membedakan antara karbon dengan belerang di situ? Kita bisa bedakan dengan cara baunya ya, baunya. Atau menggunakan indera hidung di situ. Kalau karbon itu baunya khas teman-teman ya. Karbon itu baunya khas, seperti ya kalau misalnya sampah organik dibakar lah gitu. Nah apalagi dengan belerang itu baunya khas sekali gitu. Bau khas belerang itu kalian bisa cium kalau kalian itu misalnya pergi ke puncak kawah yang mengandung belerang tentunya di situ. Gitu. Kemudian bagaimana membedakan antara amonia dan juga hidrogen sulfida? Itu juga bisa membedakan antara baunya teman-teman. Baunya. Kalau amonia itu baunya itu seperti urin atau air kencing kita ya bahasanya. Karena air kencing kita itu mengandung sebagian besar adalah amonia. Jadi baunya seperti itu tuh kira-kira amonia baunya. Terus kalau H2S atau hidrogen sulfida itu mirip dengan bau di kawah belerang tadi ya, karena dia kan adalah persenyawaan dari belerang di situ. Kawah belerang. Jadi gitu ya, kalian bisa gunakan mata, lidah maupun hidung gitu. Terus kalian juga bisa lihat dari sifat-sifat fisikanya, itu kalian bisa lihat bentuk kristalnya, titik leburnya, dan juga kelarutan dalam air dengan dibandingkan dengan literatur maupun standar yang sudah ada tentunya. Kemudian sifat-sifat kimianya itu kalian bisa reaksikan dengan zat lain untuk membentuk warna, endapan maupun gas yang terbentuk, atau menggunakan indikator uji di situ gitu. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan organoleptik ya. Organoleptik. Terus yang kedua itu dilihat dari sifat fisikanya. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari sifat kimianya. Nah, ini adalah analisis pendahuluan beberapa zat yang kita belum tahu dia itu apa gitu. Ini tadi sudah dibahas ya. Kalau misalnya tadi glukosa dan juga garam NaCl, kita bisa lihat dari rasanya gitu, maupun sifat fisika dan juga sifat kimianya.
Kalau karbon dan juga belerang kita juga selain dari organoleptik kita bisa lihat dari bentuknya. Kalau karbon itu biasanya warna hitam teman-teman ya. Kalau misalnya belerang itu warnanya kuning. Kalau amonia dan juga hidrogen sulfida kita bisa bedakan dari baunya gitu. Baunya masing-masing khas. Amonia itu baunya seperti urin, hidrogen sulfida itu baunya seperti kawah yang mengandung belerang ya. Nah, untuk lanjutannya ini untuk mengidentifikasi suatu zat, kita bisa menggunakan pembanding ya. Selain pembanding kita juga bisa gunakan literatur yang sudah ada nih teman-teman, maupun standar ya. Kalau literatur ini biasanya udah ada misalnya reaksi apa dengan apa nanti membentuk warna apa gitu. Nah, kalau pembanding maupun standar ini adalah zat yang digunakan sebagai referensi gitu. Jadi misalnya kita mau membedakan antara gula dengan garam tadi gitu. Nah, kita ambil standar gula dan garam yang sudah diketahui bahwa itu adalah gula dan juga garam gitu, sudah pasti gitu. Kita bandingkan dengan zat-zat tersebut gitu. Jadi zat-zat yang telah diketahui sifatnya adalah pembanding ya. Pembanding ataupun namanya juga bisa standar, namanya sama aja ini teman-teman. Nah, pada umumnya analisa kualitatif yaitu analisa untuk menentukan atau mengidentifikasi suatu zat itu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah pemeriksaan pendahuluan. Tadi kita bisa lihat dengan secara organoleptik, sifat fisika maupun sifat kimianya. Terus yang kedua adalah pemeriksaan kation yaitu untuk ion-ion yang bermuatan positif ya di sini ya. Ion-ion yang bermuatan positif. Kemudian anion ini untuk ion-ion yang bermuatan negatif ya, jelas ya. Bermuatan negatif. Jadi di awal itu kita bisa gunakan analisis pendahuluan, tadi yang pertama organoleptik ya, sifat fisika dan juga sifat kimia. Kemudian kita lanjutkan atau kita telusur lagi justifikasinya menggunakan pemeriksaan anion maupun pemeriksaan kation di situ. Nah, sekarang lanjut ke tahap analisis sampel. Jadi yang pertama itu kita ambil sampelnya, itu adalah tahap pengambilan sampel yang pertama ya. Ini sampelnya bisa cair, gas maupun padatan ya di situ ya. Terus kemudian tahap preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini digunakan untuk mempermudah nantinya tahapan selanjutnya yaitu tahapan analisis sampel. Nah, biasanya preparasi sampel itu biasanya dengan cara melarutkan, dipekatkan, dipisahkan teman-teman supaya nanti hasilnya lebih homogen, lebih mudah untuk dianalisis. Kemudian terakhir adalah tahap interpretasi data. Kita tentukan, nah berapa nih atau apa aja kandungan dalam sampel tersebut dan juga berapa kadarnya seperti itu gitu. Jadi yang pertama kita ulang lagi ya. Pertama adalah tahap pengambilan sampel. Sampel itu diambil misalnya. Tapi syaratnya harus representatif teman-teman ya, harus mewakili dari populasinya di situ. Berarti. Kemudian tahap preparasi sampel gunanya untuk mempermudah tahap analisis sampel nantinya. Misalnya dengan dilarutkan, dipekatkan, dihomogenkan, dipisahkan secara kromatografi gitu biasanya. Atau diseparasi lah misalnya, diekstraksi juga bisa. Terus kemudian tahap analisis untuk dihitung masing-masing berapa nih kadarnya gitu dan apa aja isinya di sampel tersebut. Kemudian adalah tahap interpretasi data untuk melihat apa saja kandungan dalam sampel tersebut dan juga berapa kadarnya. Jadi ada secara kualitatif maupun secara kuantitatif ya di situ ya. Nah, untuk pengambilan sampel itu kita bisa pilah ya. Itu menurut tipe sampelnya. Tadi ada contohnya. Ini tergantung ya. Kalau dari bentuknya itu ada padat, cair dan gas ya tentunya ya. Terus secara ukuran dan juga variasinya, misalnya ada yang besar, ukurannya berapa misalnya kita tentukan supaya hasil lebih homogen. Misalnya ukurannya sampai berapa mikro gitu atau sampai berapa nano misalnya kita tentukan variasinya, distribusinya seperti apa. Kemudian metodenya itu ada sampling, penanganan dan juga penyimpanan sebelum tahap preparasi nanti gitu. Nah, tujuannya supaya apa nih kita tentukan tipe sampelnya, ukurannya dan metode yang kita gunakan nanti. Itu tujuannya adalah
di akhirnya adalah untuk agar representatif atau mewakili ya. Mewakili apa? Mewakili dari populasi si sampelnya, tentu saja seperti itu. Nah, untuk tahap preparasi sampel itu tadi tujuannya untuk mempermudah proses analisis ya. Jadi untuk mempermudah proses analisis kita harus preparasi sampel nih, nggak langsung dianalisis aja gitu. Karena kecuali sampelnya itu sudah baik ya, sudah baik atau tidak perlu dipreparasi, itu bisa langsung dianalisis tentunya. Namun kalau misalnya sampelnya itu sangat jarang teman-teman, sangat jarang sampel itu berbentuknya bisa langsung dianalisis gitu. Tentunya harus ada beberapa preparasi atau treatment lah di awal supaya nanti bisa dianalisis. Nah, biasanya preparasi sampel ini ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama untuk mengubah bentuk, fasa ukuran supaya lebih homogen di sini ya, tentunya ya, dihomogenkan. Terus pemisahan untuk memisahkan sampel dari matriks biasanya. Misalnya matriks itu mengganggu nanti proses analisis atau ada sinyalnya. Kalau misalnya kita baca dengan instrumen, kita pisahkan dulu si sampelnya gitu dengan cara kromatografi yang umum ya, maupun secara ekstraksi ya di situ ya, atau ekstraksi. Ini dua metode yang berbeda teman-teman ya. Ini bukan atau sih, maupun ekstraksi. Kemudian ada destruksi. Destruksi ini untuk mengubah sampel ini agar lebih homogen. Contohnya kita mau menganalisis nitrogen contohnya. Nah, nitrogen di situ biasanya ada bentuknya dalam bentuk anorganik maupun organik. Nah, biasanya kita ubah semua nitrogen yang organik tadi, kita ubah ke dalam bentuk anorganik supaya nanti bentuknya anorganik semua. Jadi lebih mudah untuk dianalisis gitu. Kemudian pengenceran maupun pemekatan. Nah, ini tergantung metode analisis yang akan kita gunakan. Nah, biasanya metode analisis itu dia punya batas-batas range analisa atau dia bisa punya limit deteksinya berapa gitu. Nah, biasanya untuk limit deteksinya yang lebih rendah dibanding misalnya sampel kita sangat sedikit ya teman-teman ya. Sementara metode yang kita gunakan itu punya limit deteksi yang cukup tinggi gitu, atau dia misalnya sampel kita itu hanya 0,1 miligram gitu, sementara jumlah sampel yang minimum dibutuhkan dalam metode analisis kita adalah 0,1 gram. Nah, berarti kita lakukan adalah suatu pemekatan di situ ya. Namun kalau misalnya sampel kita itu terlalu pekat, misalnya diperkirakan kadarnya itu ppm 100 atau 10% misalnya, sementara metode kita itu hanya membutuhkan dia 1 ppm misalnya kadarnya untuk bisa terbaca di metode kita baik secara konvensional maupun secara instrumen. Nah, berarti sampel kita nanti kita diencerkan gitu. Jadi kalau misalnya terlalu pekat itu diencerkan, kalau terlalu encer itu dipekatkan si sampelnya agar masuk ke dalam range metode yang kita uji di analisis sampel ya gitu. Nah, mengubah bentuk, fase atau ukuran itu dengan cara memperkecil ukuran, bisa dengan digerus teman-teman, paling umum ya. Terus mengubah dari fase padat, cair dan gas itu dengan proses sublimasi misalnya dipekatkan maupun diencerkan gitu. Kemudian pelarutan ini untuk melarutkan atau menghomogenkan sampel yang akan kita analisis ya. Nah, pemisahan tadi sudah kita bahas juga, itu bisa menggunakan metode fisika maupun metode kimia. Kalau metode fisika itu dengan menggunakan filtrasi atau ukuran-ukuran sampel itu akan tertahan oleh proses filtrasinya atau disaring lah ibaratnya gitu. Terus sentrifugasi, ini penyaringan ya teman-teman ya, supaya ini deh. Ini penyaringan. Sentrifugasi itu berdasarkan bobot molekul berarti ya. Bobot molekul. Nah, ini kalau destilasi adalah berdasarkan titik didih ya, titik didih. Jadi untuk pemisahan secara fisika itu dengan menggunakan filtrasi ataupun penyaringan, sentrifugasi atau di sentrifuse ya. Itu berdasarkan bobot molekulnya, yang lebih berat itu pasti dia akan menuju ke paling bawah gitu. Terus destilasi itu adalah pemisahan berdasarkan titik didihnya gitu.
Nah, sedangkan untuk secara kimia itu ada kromatografi, ada ekstraksi, ini ekstraksi cair-cair ya, teman-teman ya. Cair-cair maupun ekstraksi fase padat. Nah, kalau misalnya kromatografi itu berdasarkan interaksi antara si sampel dengan si fase diamnya gitu. Kalau misalnya ekstraksi itu dia perpindahan suatu komponen di antara dua pelarut, kalau misalnya cair ya, di antara dua pelarut yang tidak saling campur di situ biasanya. Terus destruksi itu ada secara basah maupun secara kering ya di situ ya. Kalau secara basah itu kita bisa menggunakan asam yang non oksidator, yaitu HCl dan juga HF, asam fluorida. Kemudian asam oksidator contohnya adalah H2SO4, HNO3 dan juga asam perklorat ya, HClO4, dan juga secara kering yaitu dibakar maupun diabukan teman-teman, kayak gitu, destruksi. Terus pengenceran itu secara pengenceran atau pemekatan, untuk pengenceran sudah jelas ya di sini ya, berarti ditambahkan pelarut yang bisa melarutkan si sampel tersebut maupun atau komponen yang mau kita analisa gitu. Kemudian pemekatan itu untuk menghilangkan pelarut yang ada di sampelnya, itu dengan cara evaporasi, ekstraksi maupun ekstraksi fase padat. Ini mirip dengan pemisahan tadi ya, yang dua ini ya. Cuman biasanya umum itu untuk pemekatan sendiri itu adalah melalui jalur evaporasi atau diuapkan pelarutnya. Nah, untuk analisis sampel itu ada analisis secara konvensional maupun instrumental. Untuk konvensional itu biasanya menggunakan gravimetri maupun volumetri berdasarkan berat maupun berdasarkan volume ya. Sedangkan untuk instrumental ini berdasarkan sinyal sampel tersebut terhadap sinyal-sinyal listrik yang kemudian dibaca oleh detektor nantinya gitu. Nah, dalam melakukan analisis sampel itu kita menggunakan metode yang baku maupun yang belum baku ya. Ini bukan tidak baku sih sebenarnya, belum baku ibaratnya. Nah, kalau misalnya metode itu sudah baku atau sudah pernah digunakan oleh orang lain dan berhasil, namun belum pernah digunakan oleh kita maupun oleh alat yang mau kita uji misalnya. Nah, kita bisa melakukan namanya verifikasi untuk memastikan metode tersebut cocok gitu dengan keadaan metode yang kita lakukan. Kalau dia sudah dibakukan oleh orang lain maupun oleh metode-metode sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya metodenya belum baku, kita lakukan validasi namanya. Validasi ini untuk melihat apakah metode tersebut itu valid atau bisa diandalkan dalam proses analisis sampel gitu. Biasanya proses validasi itu ada limit deteksi, limit kuantisasi misalnya, terus range pengukuran berapa sampai berapa, contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk melakukan interpretasi data, kita bisa melakukan atau kita bisa bandingkan dengan standar maupun referensi yang sudah ada gitu. Apakah pertama kita lihat dulu sampel itu dia isinya apa aja kandungannya, dan yang kedua itu berapa kadarnya dengan dibandingkan dengan standar maupun referensi yang sudah ada. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang teknik sampling dan juga preparasi sampel dalam proses analitik ya, kimia analitik tentunya di sini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.